Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami menyampaikan tugas kelompok ruang kolaborasi modul 1.3.A.5 yaitu visi guru penggerak. Kami dari kelompok A2 CGP Angkatan 9 yang didampingi oleh Ibu Adiasih SPD sebagai fasilitator dan Ibu Royani SPD sebagai pengajar praktik. Kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama yaitu Bapak Joko Susilo, yang kedua Ibu Siti Puji Rahayu, yang ketiga Ibu Jastiwiani, yang keempat Ibu Luli Retno Rahayu, yang kelima Ibu Ika Karuniawati, dan yang keenam Bapak Muhammad Irham Hukmi. Visi dan pernyataan prakarsa perubahan dari kelompok kami yaitu: visi adalah harapan atau impian yang di dalamnya terdapat pernyataan cita-cita yang ingin diwujudkan. Hal ini mencakup pernyataan tentang keadaan atau hasil yang diharapkan di masa depan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan upaya dan keputusan pada saat ini. Inkuiri apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang dikenal dengan Bagja. Inkuiri apresiatif adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk menghargai dan memahami nilai-nilai positif dengan penekanan pada pemahaman yang mendalam, pertanyaan, pembelajaran kolaboratif, dan penggunaan sumber daya alam yang beragam. Kita mengenal dengan istilah Bagja. Untuk tahapan Bagja yaitu ada 5 langkah. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi yang disepakati oleh kelompok kami yaitu terwujudnya peserta didik yang mandiri melalui budaya literasi. Untuk atap prakarsa perubahan, yaitu yang pertama aset, sekolah kami memiliki sarana buku dan perpustakaan, guru yang terlatih, wali murid yang mendukung kegiatan literasi, dan situasi yang kondusif. Tantangan yang kami hadapi yaitu yang pertama, minat baca siswa yang kurang, yang kedua, kurangnya referensi buku cerita anak, yang ketiga, tata ruang tempat baca yang kurang nyaman dan menarik, dan yang keempat, fasilitas perpustakaan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Pada bagian aksi, kegiatan yang telah kami laksanakan antara lain: yang pertama, guru mengajak siswa melakukan pembiasaan membaca setiap pagi. Yang kedua, kegiatan membaca bersama, yaitu salah satu siswa membaca, yang lain mendengarkan. Dan yang ketiga, guru memberikan pemahaman pentingnya pembiasaan literasi. Pembelajaran yang dapat diambil yaitu terwujudnya peserta didik yang mandiri melalui budaya literasi. Siswa termotivasi untuk membaca secara mandiri, tercapainya program Sagu Sabu yaitu satu minggu satu buku. Ruang kelas menjadi lebih menarik, menciptakan siswa yang kreatif, dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Berdasarkan dari penjabaran atap, kesepakatan kelompok kami tentang prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kemandirian literasi peserta didik dan akan kami jabarkan melalui kanvas Bagja berikut ini. Pada tahapan Bagja terdapat 5 tahapan. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Sebagai pertanyaan yaitu bagaimana cara meningkatkan kemandirian literasi peserta didik
Dan sebagai tindakannya ada beberapa, yaitu melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai kemandirian literasi peserta didik. Kemudian memberi motivasi tentang manfaat literasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Untuk tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran. Sebagai pertanyaan yang pertama, siapa di sekolah yang sudah berhasil meningkatkan sikap kemandirian literasi peserta didik? Tindakannya, berkolaborasi dengan guru yang telah berhasil meningkatkan kemandirian literasi peserta didik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara beliau meningkatkan sikap kemandirian literasi peserta didik? Untuk tindakannya, mencatat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan guru tersebut dalam meningkatkan kemandirian literasi peserta didik. Dan yang pertanyaan ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian literasi peserta didik? Untuk tindakannya yaitu menggali pengalaman keberhasilan dari peserta didik yang telah memiliki kemandirian literasi. Tahap yang ketiga yaitu gali mimpi. Sebagai pertanyaan yang pertama, apakah dengan pembiasaan literasi di kelas dapat meningkatkan kemandirian peserta didik? Sebagai tindakannya yaitu bertanya kepada peserta didik tentang bacaan yang telah mereka sukai. Kemudian peserta didik yang bagaimana yang kita inginkan dengan kemandirian literasi, dengan tindakan yaitu suasana ruangan seperti apa yang mereka inginkan dan menanyakan kepada peserta didik tentang impian mereka setelah memiliki kemandirian literasi. Tahap yang keempat yaitu jabarkan rencana. Sebagai pertanyaan yang pertama, apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian literasi peserta didik? Sebagai tindakan yaitu membuat pojok baca di setiap kelas. Pertanyaan yang kedua, apa tindakan-tindakan yang mendukung terwujudnya pembentukan kemandirian literasi? Sebagai jawabannya yaitu mengaktifkan perpustakaan, membuat program sagu-sabu yaitu 1 buku 1 minggu. Yang ketiga, membuat jurnal kendali dan kemudian membuat sekolah ramah literasi yaitu membuat taman-taman bacaan di sekitar halaman sekolah. Dan pertanyaan yang ketiga, berapa lama target waktu untuk mewujudkan kemandirian literasi peserta didik? Target waktu yang kami perlukan yaitu 1 semester. Tahapan yang kelima yaitu atur eksekusi. Sebagai pertanyaan yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kemandirian literasi peserta didik? Sebagai tindakannya yaitu seseorang yang akan dilibatkan adalah kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Pertanyaan yang kedua, jika ada kesulitan, siapa saja yang akan kita ajak diskusi? Yaitu dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu tindak lanjut apa yang dilakukan? Yaitu dengan melaksanakan monitoring kegiatan literasi siswa. Demikian pemaparan dari kelompok kami tentang visi dan pernyataan prakarsa perubahan. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.